Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Widya Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pencak Sakti Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang project test UAS teori ekonomi makro dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Nisa Rahmaputri SPD MPDE. Uang dan bank. Uang, suatu benda yang diterima masyarakat sebagai alat perantara tukar-menukar dalam perdagangan. Bank, suatu lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan atau yang dikenal dengan banknot. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Jika dilihat dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga yang mereka produksi sendiri tidaklah cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diinginkannya. Dari situlah muncul sistem barter di mana transaksi dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antar individu. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi dua, yaitu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindahan kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Jumlah uang beredar atau job, kuantitas uang sebagai jumlah dolar yang dipegang publik dan kita mengonsumsikan bank sentral. Mengendalikan jumlah uang beredar dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah uang dolar dan sirkulasi melalui operasi pasar terbuka. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga, kualitas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PDB real dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Setidaknya untuk meningkatkan cepat dalam jumlah uang, ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat. Karena hubungan inilah kebijakan moneter diperlukan sebagai alat tukar mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter menurut beberapa para ahli. Menurut Budino Moneter, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja yang penuh kelancaran supply atau distribusi barang. Menurut M. Nasir, yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi. Yang terakhir, menurut Keynes, kebijakan moneter bisa mempengaruhi situasi makro melewat jumlah uang beredar, tingkat bunga,
pengeluaran investasi, dan selanjutnya permintaan agregat. Ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Adapun pengertian lain menurut cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang hubungannya dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara berpenghasilan rendah. Pengertian ekonomi pembangunan menurut para ahli. Menurut Sodono Sukirno, ekonomi pembangunan merupakan proses usaha meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk real. Menurut Profesor Simon Kuznets, ekonomi pembangunan adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang. Menurut Schumpeter, ekonomi pembangunan adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara spontan dan tidak terputus. Tujuan ekonomi pembangunan. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menekan tingkat pengangguran. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah suatu pertumbuhan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Menurut Sadono Sukimo, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.